Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita punya topik yang kayaknya menarik banget nih. Bisa nggak sih kita kuasai skill baru cuma dalam 20 jam? 20 jam ya? Kedengerannya cepet banget. Iya kan? Sumber kita kali ini dari ringkasan buku The First 20 Hours, karya Josh Kaufman. Ini kayaknya menantang mitos lama ya. Betul. Mitos yang 10.000 jam itu kan? Nah, itu dia. Kita semua pasti pernah dengar, atau mungkin masih percaya, kalau mau jadi ahli itu butuh 10.000 jam. Angkanya aja udah bikin keder duluan ya, kayak wah, kapan mulainya coba? Hehe, bikin mikir 2 kali buat mulai sesuatu yang baru. Nah, si Kaufman ini datang bawa ide yang cukup revolusioner lah. Katanya ada jalan pintas. Siap kita bongkar bareng-bareng. Siap dong. Penasaran juga gimana caranya? Oke, jadi misi kita di pembahasan ini kita mau coba pahami gimana sih metode Kaufman ini bisa jadi ya semacam kunci gitu ya buat Anda akhirnya mulai belajar main ukulele yang udah lama diidam-idamkan atau mungkin pengen bisa coding dikit buat bikin website simple. Atau skill apa aja lah ya yang udah lama masuk daftar keinginan? Betul, tanpa perlu nunggu punya waktu luang bertahun-tahun yang mungkin nggak akan pernah ada. Oke deh, yuk kita bedah ini. Yuk! Kita mulai dari angka keramat itu dulu deh, 10.000 jam. Ini kan populer banget ya, sampai kadang jadi tameng buat kita, nggak mulai-mulai. Sebenarnya gimana sih ceritanya angka ini bisa muncul? Iya, cerita di balik 10.000 jam ini emang penting buat diluruskan. Jadi Kaufman itu ngingetin kita lagi kalau angka ini tuh asalnya dari studi Anders Ericsson. Oh, studi yang tentang para expert itu ya? Betul, studi tentang pemain biola kelas dunia, grandmaster catur, atlet-atlet elit, orang-orang yang bener-bener ada di puncak gitu. Iya. Jadi 10.000 jam tuh ya waktu buat mencapai level mastery yang wah tinggi banget lah. Oke. Jadi konteksnya spesifik banget ya, buat orang yang emang tujuannya jadi yang terbaik di dunia. Iya, Bukan buat kita-kita yang mungkin cuma pengen bisa main 3 lagu di gitar buat ngisi acara, atau pengen bisa ngobrol dasar pakai bahasa Spanyol pas liburan nanti gitu. tepat sekali. Kaufman ngelihat ada semacam jurang gitu ya antara definisi expert kelas dunia sama cukup bisa buat nikmatin atau gunain skill. Jadi beda tujuannya ya? Banget. Dan menurut Kaufman, kebanyakan dari kita itu sebenarnya ngejar yang kedua itu. Cukup bisa aja udah seneng. Iya sih, bener juga. Nah, kalau kita pakai patokan 10.000 jam buat tujuan yang cukup bisa ini, ya bukan cuma nggak relevan, tapi malah bisa jadi beban mental yang berat. Jadi kayak, nggak mungkin lah gue bisa gitu ya. Padahal belum dicoba. Nah, itu dia. Jadi penghalang psikologis jatohnya. Ini kayak kita mau belajar naik sepeda tapi mikirnya harus langsung bisa ikut balapan sepeda profesional ya. Ya jelas minder duluan. Haha, iya analoginya pas banget. Terus, kalau bukan 10.000 jam, berapa lama dong waktu yang menurut Kaufman realistis buat kita capai level cukup bisa ini? Nah, ini dia intinya yang menarik. Kaufman ngasih angka yang jauh lebih membumi lah. Sekitar 20 jam. 20 jam. Wah, jauh banget ya bedanya. Jauh. Tapi ada catatannya, 20 jam latihan terfokus. Terfokus. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ini bukan 20 jam sambil main HP atau sambil nonton TV gitu, bukan. Ini benar-benar 20 jam yang isinya latihan yang disengaja, konsentrasi penuh, aktif belajar, dan praktek skill itu. Oke, jadi kualitas latihannya penting banget ya, bukan cuma kuantitas jamnya. Penting banget, kuncinya di kata terfokus itu. 20 jam. Dibanding 10.000 jam, ini rasanya langsung plong gitu ya. Kayak beban berat keangkat. Jauh lebih mungkin dicapai lah ya dalam beberapa minggu atau sebulan mungkin. Iya, betul. Kedengarannya jadi lebih masuk akal gitu kan? Tapi 20 jam ini kan nggak mungkin simsalabim langsung bisa kan? Pasti ada caranya, ada strateginya dong. Gimana kita memaksimalkan 20 jam ini? Ada resepnya dari Kaufman? Tentu aja ada. Ini bukan sulap. Efektivitas 20 jam ini ya tergantung gimana kita nerapin beberapa prinsip kunci. Prinsip kunci ya? Apa aja tuh? Prinsip pertama, dan ini kayaknya fundamental banget, pilih skill yang benar-benar Anda pengen kuasai. Oh, dari niatnya dulu ya? Iya, motivasi dari dalam diri itu bahan bakar paling kuat buat ngelewatin fase-fase awal yang biasanya susah. Kalau Anda belajarnya cuma karena ikut-ikutan teman atau karena kayaknya keren aja, wah kemungkinan besar semangatnya bakal cepet hilang pas ketemu tantangan. Bener juga sih. Kalau nggak dari hati, pasti gampang nyari alasan buat nggak latihan. Oke,
Jadi pilih yang emang kita mau banget. Terus apa lagi? Prinsip kedua, nah ini mungkin agak susah nih di zaman sekarang yang serba multitasking. Fokus ke satu skill aja dalam satu waktu. Satu aja. Nggak boleh sambil belajar yang lain gitu. Bukan nggak boleh selamanya, tapi Kaufman bilang, kalau kita coba belajar 3 atau 4 skill baru barengan dalam periode 20 jam yang sama, itu bakal bikin perhatian sama energi kita pecah banget. Terlalu tipis. Akibatnya, Iya, akibatnya kemajuan di tiap skill jadi lambat, kurang memuaskan. Mending kerahin 20 jam fokus itu buat satu skill dulu, sampai dapet pondasi dasarnya yang lumayan oke, baru deh kalau mau pindah ke skill lain. menarik nih. Padahal seringnya kita mikir, sekalian ajalah belajar ini itu biar efisien. Tapi kata Kaufman justru fokus satu dulu lebih efisien ya di awal. Iya, ini lebih ke strategi buat akuisisi skill barunya, biar efektif di fase awal. Kalau dasarnya udah kuat, ya monggo nambah skill lain. Oke. Terus, gimana kita tahu kalau 20 jam kita udah cukup? Kan nggak semua skill sama ya tingkat kesulitannya. Nah, itu dijawab sama prinsip ketiga. Tentukan target level performa yang jelas dan spesifik. Jadi sebelum mulai, kita tentuin dulu, setelah 20 jam ini, kita pengen bisa ngapain. Contohnya gimana tuh? Tapi lebih spesifik. Misalnya, pengen bisa mainin chord C, G, A, M, F dengan lancar. Terus bisa mainin 3 lagu pop gampang. Atau bukan pengen bisa coding, tapi pengen bisa bikin satu halaman profil pribadi simple pakai HTML sama CSS. Wah, jadi harus terukur dan konkret banget ya targetnya, biar jelas gitu finish lainnya di mana. Betul, biar kita tahu kapan kita udah nyampe. Ini kayak punya peta sama tujuan yang jelas lah sebelum mulai jalan. Oke, tapi kan seringnya skill itu rasanya gede banget ya, kompleks gitu. Kayak belajar masak deh, tekniknya banyak, resepnya seabrak. Gimana cara mulainya kalau gitu? Nah, ini nyambung ke prinsip krusial berikutnya. Pecah skill gede itu jadi bagian-bagian yang lebih kecil, jadi sub-skill gitu, yang lebih gampang dikelola. Di breakdown gitu ya? Iya, di breakdown, identifikasi komponen-komponen intinya apa aja. Kalau contoh masak tadi, mungkin bisa dipecah jadi 1. Teknik dasar motong sayur, 2. Teknik dasar numis bumbu, 3. Paham urutan masukin bahan, 4. Ngatur api kompornya gimana. Gitu-gitu. Kayak ngebongkar mesin jadi onderdil-onderdil kecilnya ya, biar nggak kelihatan serem lagi. Bener banget analoginya. Dan setelah dipecah, ada langkah penting lagi nih. Apa tuh? Identifikasi dan prioritaskan sub-skill mana yang paling penting atau paling sering kepake buat mencapai target performa yang udah kita tentuin tadi. Oh, jadi nggak semua bagian harus dipelajarin barengan di awal? Nggak harus. Disinilah prinsip Pareto yang 80-20 itu sering banget berlaku. Kaufman nyaranin buat fokus pelajarin 20% sub-skill inti yang bakal ngasih 80% hasil fungsional yang kita pengen di awal. Contohnya, kalau belajar bahasa asing, mungkin daripada pusing mikirin semua grammar, mending fokus ke 100 kata paling sering dipakai sama pola kalimat percakapan dasar dulu ya, biar cepat bisa ngobrol dikit-dikit gitu. Nah, itu contoh bagus banget. Itu bakal ngasih hasil yang kerasa lebih cepat, jadi lebih semangat kan belajarnya? Oke. Prinsip lain ada lagi? Ada dong. Prinsip lain yang penting juga, manfaatin alat bantu yang tepat. Jangan ngerasa harus nemuin semuanya dari nol. Pakai buku panduan yang bagus, tutorial video yang jelas, aplikasi yang ngebantu. Atau kalau bisa, cari mentor atau temen yang bisa ngasih arahan. Jadi, cari jalan pintas yang cerdas ya, bukan curang. Betul. Terus soal hambatan belajar nih. Kadang kan niat udah bulet, tapi banyak banget gangguannya. Nah iya, itu gimana ngatasinnya? Ini masuk prinsip penting lainnya. Hilangkan hambatan sebanyak mungkin buat mulai latihan. Ciptain lingkungan yang enak buat belajar, jauhin HP atau matiin notifnya, cari waktu dan tempat yang tenang, siapin semua alatnya dari awal. Makin gampang kita mulai latihan, makin besar kemungkinan kita bakal konsisten. Benar banget. Makin sedikit gesekan buat mulai, makin oke ya. Ini relevan banget sih di zaman sekarang. Distraksi di mana-mana. Banget. Terus, soal jadwal latihannya sendiri, apa harus langsung 20 jam gitu maraton? True, Kaufman nekanin konsistensi dalam sesi latihan yang lebih pendek. Total 20 jam itu bisa dicicil kok. Dicicil gimana? Misalnya nih, kita komitmen 45 menit aja setiap hari. Dalam waktu kurang dari sebulan, udah dapet tuh 20 jam. Sesi pendek tapi rutin itu seringkali lebih efektif buat ngebentuk kebiasaan dan jaga momentum dibanding sesi panjang tapi jarang-jarang.
Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Jadi kuncinya di ritme yang kejaga. Oke, ada lagi prinsip lainnya? Satu lagi yang krusial banget, cari umpan balik, feedback secepat dan sesering mungkin. Feedback. Maksudnya? Gimana kita tahu apa yang kita lakuin udah bener atau masih salah? Jangan nunggu sampai 20 jam selesai baru evaluasi. Caranya bisa macam-macam. Bisa rekam diri sendiri pas lagi latihan, main musik, presentasi, tanya ke orang yang lebih jago, pakai aplikasi yang bisa ngasih koreksi, atau bandingin hasil kita sama contoh yang bagus. Oh, jadi biar cepat tahu kalau ada yang salah dan bisa langsung diperbaiki ya? Tepat. Belajar dari kesalahan secepat mungkin itu kunci buat mempercepat kemajuan. Wah, ini benar-benar kerangka kerja yang sistematis ya. Jadi bukan cuma modal niat doang, tapi ada langkah-langkah praktisnya. Iya, lebih terstruktur jadinya. Tapi kita semua tahu lah ya, teori itu satu hal, prakteknya itu hal lain. Nah, ayo kita bahas bagian yang mungkin paling banyak dialami pendengar kita nih. Rasa frustrasi yang luar biasa di awal belajar. Ah iya, fase awal ya. Iya, itu loh, pas kita ngerasa, kok kayaknya bodoh banget ya, nggak ada bakat, kok susah banget sih gini doang. Di titik ini biasanya mental kita diuji banget. Halfman nganggap ini sebagai rintangan terbesar yang harus dilewatin. Dia nyebutnya frustration barrier, penghalang frustrasi. Fase awal ini emang secara psikologis paling berat. Kenapa bisa gitu? Ya, karena perasaan canggung, serba salah, terus mikir, kok gini doang nggak bisa-bisa sih? Itu normal banget pas otak kita masuk ke area baru yang asing. Dan sayangnya, ya itu tadi, kebanyakan orang nyerah sebelum berhasil ngelewatin titik ini. Jadi ini kayak lembah kematian gitu ya, dalam belajar skill baru. Titik kritis yang nentuin lanjut atau udahan. Bisa dibilang gitu, titik kritis banget. Terus, Kaufman ngasih tips nggak buat ngelewatin fase yang nyiksa ini? Atau cuma bilang sabar aja? Nggak cuma sabar aja, pesan utamanya itu antisipasi dan terima kalau beberapa jam pertama itu pasti bakal nggak nyaman dan penuh kesalahan. Jadi, disiapin mentalnya dari awal ya? Iya, jangan kaget atau kecewa sama diri sendiri pas itu terjadi. Nah, yang menarik, Kaufman nyaranin buat ngubah cara pandang kita. Ngubah cara pandang gimana? Anggap rasa sulit dan canggung itu bukan sebagai bukti kita nggak mampu, tapi justru sebagai sinyal kalau otak lagi kerja keras ngebentuk jalur-jalur baru. Ini bagian normal dari proses. Oh, jadi rasa sulit itu bukan stop sign, tapi justru tanda lagi proses pembangunan gitu ya? Nah, persis. Itu tanda under construction. Jadi, komitmen buat tetap latihan ngelewatin batas minimal ini, misalnya 5 jam pertama, atau bahkan ya udah 20 jam, itu kuncinya. Wah, itu sudut pandang yang ngebantu banget sih. Jadi lebih bisa nerima prosesnya ya kalau tahu gitu. Terus, apa benar setelah ngelewatin tembok frustasi ini emang jadi lebih gampang? Umumnya sih gitu. Setelah Anda lewatin titik kritis tertentu, ya jumlah jamnya bisa beda-beda dikit ya tiap orang dan tiap skill. Biasanya skill itu mulai kerasa lebih nyatu. Lebih otomatis gitu ya? Iya, gerakannya atau cara mikirnya jadi lebih otomatis, lebih lancar. Dan yang paling penting, karena kita mulai lihat hasil nyata dan ngerasa lebih bisa, proses belajarnya jadi jauh lebih menyenangkan. Frustrasinya hilang, ganti jadi rasa puas ya? Betul, rasa frustrasi ganti jadi rasa puas dan pengen terus maju, jadi lebih nagih gitu. Kayak dorong mobil mogok ya. Awalnya berat banget, tapi begitu rodanya muter dikit, jadi lebih enteng buat terus dorong. Komitmen awal itu yang paling berat, tapi paling nentuin. Analogi yang pas banget. Mengetahui kalau fase berat ini normal dan bakal lewat, itu bisa jadi bekal mental yang kuat loh. Setuju banget. Oke, teorinya kuat, langkahnya jelas, tantangannya juga diakui. Tapi, ini semua cuma konsep di atas kertas aja? Atau Josh Kaufman sendiri beneran nyoba metode 20 jam ini? Ada bukti nyatanya gitu kalau ini berhasil? Nah, ini bagian yang bikin bukunya jadi menarik. Kaufman nggak cuma ngomong doang. Dia melakuin semacam eksperimen ke dirinya sendiri. Oh ya? Gimana tuh? Dia sengaja milih beberapa skill yang bener-bener baru buat dia, terus dia terapin prinsip-prinsip yang tadi kita bahas, nargetin 20 jam latihan fokus buat tiap skill, terus dia catat proses sama hasilnya, didokumentasiin gitu. Wah, dia uji coba resepnya sendiri ya? Keren. Skill apa aja tuh yang dia coba pelajari dalam 20 jam? Penasaran nih. Lumayan macem-macem sih, ini nunjukin kalau metodenya fleksibel. Dia nyoba belajar main ukulele.
Ukulele, oke. Terus windsurfing, itu loh selancar angin yang kayaknya ribet banget. Latihan dasar yoga, terus pemrograman komputer pakai bahasa Ruby, sampai main Go, permainan strategi kuno dari Asia Timur itu. Wah, beneran beragam ya. Dari musik, olahraga, coding, sampai game strategi. Terus gimana hasilnya setelah 20 jam fokus itu? Apa dia jadi jago banget kayak master gitu? Ya tentu aja enggak lah ya. Kita harus ingat lagi pemahaman awal tadi. 20 jam itu bukan buat jadi master kelas dunia, itu mah tetap butuh waktu sama dedikasi yang luar biasa. Oke, jadi targetnya bukan itu ya? Bukan. Tapi hasil yang Kaufman laporin itu, dia berhasil mencapai target level performa yang dia tentuin di awal buat tiap skill itu. Dia jadi cukup kompeten buat bisa menggunakan atau menikmati skill itu secara fungsional. Contohnya gimana tuh? Cukup kompetennya. Misalnya nih, buat ukulele, dia bisa mainin beberapa lagu pakai progression chord yang bener. Buat windsurfing, dia bisa berdiri di atas papannya, ngangkat layarnya, terus ngarahin di air tenang. Wow, lumayan banget itu buat 20 jam. Iya kan? Buat yoga, dia bisa ngelakuin rangkaian pose dasar dengan bener. Buat coding, dia bisa nulis program komputer simple yang jalan. Oke. Jadi ini nyebuktiin kalau metode 20 jam ini bukan cuma teori manis doang ya, tapi strategi praktis yang bisa ngasih hasil nyata gitu. Betul, hasilnya nyata dan cukup memuaskan dalam waktu yang relatif singkat. Cukup buat ngebuka pintu dan bikin kita pengen belajar lebih jauh lagi kalau memang suka. Sip. Oke, kita udah bongkar mitos 10.000 jam, udah gali prinsip-prinsip inti belajar cepat ala Kaufman, udah bahas cara naklukin frustrasi awal, dan lihat bukti nyata dari pengalaman Kaufman sendiri. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih intisari atau pesan kunci yang bisa Anda, pendengar kita, bawa pulang dari pembahasan mendalam kita kali ini? Menurut saya ya, pesan terbesarnya itu adalah semacam pembebasan. Pembebasan, maksudnya. Pembebasan dari tekanan harus sempurna. Atau tekanan harus nunggu punya waktu luang yang ideal yang seringnya nggak pernah datang-datang kan? Bener banget, nunggu momen pas yang nggak pernah ada. Iya. Metode Kaufman ini nunjukin kalau hambatan terbesar buat belajar hal baru itu seringnya bukan kurang waktu atau nggak punya bakat alami, tapi lebih ke mental block kita sendiri. Mental block kayak gimana tuh? Kayak rasa takut buat mulai, takut kelihatan bodoh di awal, atau keyakinan keliru kalau belajar itu pasti harus makan waktu bertahun-tahun lamanya. Padahal nggak harus gitu ya? Nggak harus, dengan komitmen yang sebenarnya relatif kecil loh, cuma sekitar 20 jam latihan yang benar-benar disengaja, terstruktur, pakai prinsip tadi, dan dilakuin secara konsisten, Anda punya peluang gede banget buat ngelewatin fase paling susah di awal, dan nyampe ke tingkat kemahiran yang fungsional. Cukup buat bisa ngerasain manfaat sama senengnya dari skill baru itu ya? Betul, cukup buat itu. Jadi ini kayak ngebuka pintu yang tadinya kita kira kekunci rapet dan butuh kunci mahal, 10.000 jam. Ternyata kuncinya lebih simpel ya. Fokus total pas latihan, singkirin gangguan. Terus struktur yang jelas, pecah kecil-kecil, prioritasin. Konsisten, cicil aja dikit-dikit tapi rutin. Sama terakhir, berani buat ngelewatin rasa gak nyaman di awal. Wah, Anda ngerangkumnya bagus banget. Fokus, struktur, konsistensi, sama keberanian ngadapin ketidaknyamanan awal. Itu dia inti resep 20 jam ini. Sip. Nah, itu tadi pembahasan mendalam kita soal metode belajar cepat 20 jam dari Josh Kaufman. Semoga ini ngasih perspektif baru yang seger ya, dan mungkin sedikit tendangan motivasi gitu buat Anda biar akhirnya mulai sesuatu yang baru. Iya, semoga ya. Penting buat diingat lagi nih, ini bukan jalan pintas jadi master dalam semalam. Tujuannya itu mencapai kompetensi fungsional. Kompetensi fungsional. Iya, level di mana Anda udah bisa bener-bener pakai skill baru Anda, bisa nikmatin, dan mungkin jadi pintu buat belajar lebih dalam lagi kalau emang Anda suka. Ini soal bikin langkah pertama yang signifikan dan keukur. Oke, nah sebagai penutup nih, seperti biasa, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Pertanyaannya terinspirasi langsung dari metode Kaufman. Kalau nih, Anda bisa dedikasikan 20 jam fokus dalam beberapa minggu ke depan, 20 jam fokus ya. keterampilan baru spesifik apa sih yang paling pengen Anda pelajari saat ini? Coba pikirin satu aja. Satu yang paling pengen. Satu, dan nah ini bagian pentingnya, apa satu langkah paling kecil, paling konkret yang bisa Anda lakuin hari ini atau besok buat mulai mecah keterampilan itu dan memulai perjalanan 20 jam Anda? Langkah pertamanya banget apa?
Langkah terkecil ya. Hmm. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.